Ya, Bapak Ibu sekalian, saya tahu bagi pendukung keadilan kebenaran ya sudah kecewa yang pertama karena itu ya Hakim MK Soehartoyo menunjukkan keberpihakannya yang salah ya, sen kiri belok kanan. Selama beberapa sen kiri belok kanan itu biasanya emak-emak ya. Dan itu bukan karena jahat, karena pikiran emak-emak itu memang begitu. Kenapa diikuti oleh Hakim MK ya kan? Mereka selama ini memberi harapan palsu kepada kita. Seakan-akan ingin memperbaiki keadaan ya kan, akan memberikan kejutan sebuah keputusan. Ternyata kita benar-benar terkejut. Terkejutnya kenapa? Dia mengatakan akan memberikan sebuah kesenangan lah kepada bangsa Indonesia, keputusan yang akan berbeda, sebuah keadilan. Nggak taunya justru dialah faktor yang menyebabkan kekalahan kita. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ya 70 ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya. Itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Bahwa proses pemilu kita ini dari sejak awal terjadi pelanggaran etik. Dalam argumentasi yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tadi jelas bahwa pelanggaran etik itu dilakukan, terutama kepada pemimpin tertinggi kita yaitu Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu belum waktu yang terlambat, proses yang ada di Mahkamah Konstitusi ini menjadi jalan, menjadi laluan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak angketnya dalam proses yang paling tidak dikemukakan di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi kawan-kawan, dari seluruh argumentasi kita, pelanggaran konstitusi, prosedural, dan penyalahgunaan dana bansos dan mobilisasi aparat yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini, paling tidak menurut 3 hakim itu adalah terbukti sah dan meyakinkan. Terima kasih. Keputusan MK bukan kiamat. Keputusan MK bukan kiamat. Walaupun para hakim konstitusi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Ahkamul Hakimin. Ini yang tidak mereka sadari. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Ada 4 hal yang sudah mati di tangan Jokowi. 1, KPK. Ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK. Ya, dan Anda perlu ketahui, revisi Undang-Undang MK sudah dilakukan. Sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Fazil Indra ke lembaganya. Ya. Kemudian apalagi? DPR sendiri sudah mandul, tidak mampu menyatakan hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, suara Anda semua, yaitu kekritisan publik yang sudah dihancurkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Indonesia tanpa Jokowi. Tapi semua turunan-turunannya, termasuk orang yang didukungnya, 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Allahu Akbar. Sekian saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Boleh saja 4 hal dimatikan oleh Jokowi, tapi suara mak-mak nggak bisa dimatikan oleh Jokowi. Allahu Akbar. Kita akan ramaikan, insya Allah 1 juta orang bisa kita hadirkan. Nanti sekarang kita tetap saja datang hadir, besok datang lagi, seterusnya datang lagi, tanggal-tanggal kita diminta datang tidak apa-apa walaupun sedikit, untuk pemanasan kita, insya Allah kita akan turun sampai 1 juta orang. Setuju anak-anakku? Maka inilah saat terakhir untuk kita berjuang, kita berjihad, kumpul wakil dengan iman, cinta pada tanah air sebagian dari iman. Jangan harap bisa dilantik bulan Oktober 2024. Nonsen bisa dilantik. Bagaimana rakyat bisa menerima produk haram, produk tidak halal, produk curang,
produk yang menipu rakyat, produk mengambil suara, merampok suara rakyat. Tidak akan kita terima pemimpin model begitu. Lagi kita punya pemimpin dengan diproduk oleh kecurangan dan kejahatan politik. Maka terus kita berjuang. Tiada hari tanpa aksi, tiada hari tanpa demonstrasi, sampai kezaliman runtuh. Rezim Jokowi ganti secepatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Dan jangan lupa, Oktober masih lama, kesempatan kita masih banyak. Kalaupun MK berkhianat, tapi kita harapkan MK mengikuti suara rakyat. MK menjadi pejuang daripada aspirasi, perasaan hukum, perasaan politik rakyat Indonesia. Kalau begitu, kita akan hargai MK. Kita akan berterima kasih kepada MK. Andai hakim-hakim MK itu menjadi penegak kejujuran, kebenaran dan keadilan, menjalankan misi konstitusi pasal 22, pemilu bisa dibubar harus jujur dan adil, maka MK adalah pengawalnya. Ayo kita harapkan, ayo kita doakan, mudah-mudahan hakim konstitusi diberi kekuatan dan keberanian untuk memutuskan sesuai hati nuraninya. Sesuai hati nuraninya. Kalau tidak, lawan, 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 hancurkan, hancurkan, hancurkan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Mary, kami datang dari Lampung untuk mensupport kepada Bapak Anies dalam sidang MK hari ini. Kita menggugat atas ada indikasi dugaan kecurangan di dalam Pilpres kemarin. Kami dari daerah berkumpul, tentunya teman-teman tim hukum di dalam itu sudah membawa data-data, fakta-fakta yang akan digugat di persidangan nanti. Yang jelas itu kami sebagai rakyat ingin memiliki seorang pemimpin yang ngerti tentang etik. Dari awal saja itu Gibran paslon nomor 2, calon wakil presiden itu sudah melanggar kode etik di MK maupun di KPU. Nah ini hal yang inti ya. Kami tidak ingin negara ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak ngerti tentang etik. Saya Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Kenapa? Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam dari Padang, kan itu untuk jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya kayak apa? Tuhan, jika kami kumpulan orang-orang menuntut kebenaran, alirkan badai tsunami, arahkan alirannya menuju KPU, menuju Bawaslu, menuju Istana. Tuhan, dalam Ramadan 1445 Hijriah, kabulkan ya Rabb. Antum apa Bapak udah sepuh, udah kasih aja yang mudaan. Ntar lagi diganti nama Samsul, aduh. Iya nggak? Itu muda kok. Ya Samsul apalagi pelongo pinter nggak sih? Yang ngomong aja kagak pinter, udah jauh sama. Kata siapa? Pas debat kan pinter banget ya. Aduh lawang diajarin, ada monitornya di belakang. Oh kita emang bukan. Apaalinnya kok? Lalu ya. Pak, Indonesia orang pinter, rakyatnya orang cerdas. Jangan mudah dibodohi. Mereka oligarki dengan semena-mena seperti itu ngapain? Ini kalau Prabowo udah ditetapin presiden gimana malam ya, ini? Ya mau nggak mau diterima udah, mau gimana? Kita udah berusaha ya tiap hari. Perang. Kita udah perang, tapi kan tetap menangan mereka Pak. Teman kita ditangkap-tangkepin apa itu Pak? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies.
Anies nomor 1, cinta damai, ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies nomor 1. Abah Anies nomor 1 yang dilatih pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Kakunya insinyur, kakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun,
Saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Tapi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh Khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Akankah Presiden Jokowi bertemu dengan Megawati? Saya rasa sih bisa. Tapi saya rasa pertemuan itu tak akan berlangsung dengan hangat, dengan akrab, dengan semangat persatuan. Kedua tokoh ini sudah terpisah, sudah tidak lagi merasa menaiki perahu yang sama. Dan itu adalah jalan yang sangat bisa dipahami dengan akal sehat. Kalaulah Jokowi bertemu dengan Megawati, hampir pasti itu berlangsung dengan dingin, penuh basa-basi, sekedar formalitas. Padahal di saat menjadi presiden sebelum pemilu 2024, Jokowi setiap tahun menyempatkan diri mengunjungi Megawati. Sejak berakhirnya Pilpres 2024, mereka tak pernah bertemu. Bahkan pada Lebaran tahun ini, tak ada silaturahmi berlangsung antara dua keluarga. Dengarlah apa yang dikatakan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Hasto mengatakan Jokowi tidak bisa langsung bertemu Megawati. Dia bilang dia paham Lebaran bisa menjadi momen silaturahmi. Tapi dia rasa anak-anak ranting PDIP tak rela Jokowi bertemu ketua umumnya. Mereka, kata Hasto, masih mempermasalahkan andil Jokowi dalam kecurangan pemilu 2024. Megawati sendiri tak pernah bilang apapun, sebagaimana juga suara tidak pernah terdengar dari Jokowi. Tapi para tokoh PDIP kelihatan sekali sudah tak melihat lagi Jokowi sebagai saudara. Pihak istana masih menyatakan pertemuan ini cuma soal waktu. Tapi kelihatannya hambatannya jauh lebih serius dari itu. Masalah terutama terletak pada PDIP. Hasto bahkan merasa perlu membantah menyebarnya video hoax yang seolah menunjukkan Jokowi bertemu Megawati di saat Lebaran. Hasto menegaskan PDIP memegang prinsip menjadi benteng demokrasi. Dengan prinsip itu, PDIP hanya melakukan pertemuan-pertemuan terhadap mereka yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara dan yang memperjuangkan demokrasi. Jangan sampai terang demokrasi yang telah dirintis oleh para mahasiswa, perjuangan panjang termasuk oleh Ibu Megawati, kemudian dihancurkan menjadi kegelapan demokrasi,
kata Hasto. Kata Hasto pada 12 April, banyak anak ranting menyatakan mereka ingin Bu Mega menemui mereka dulu karena mereka adalah benteng sang ketua umum. Hasto bahkan menyatakan Pilpres yang semula didambakan menjadi legacy dari presiden ternyata justru merupakan puncak dari abuse of power darinya. Walau tidak secara eksplisit, Hasto terkesan menyatakan Megawati tak akan bertemu Jokowi yang tidak memperjuangkan kepentingan bangsa dan yang tidak memperjuangkan demokrasi. Hasto tidak terlihat perlu menyembunyikan sikap kritisnya terhadap Jokowi. Ia terang-terangan menyebut Jokowi berperan dalam kecurangan pemilu 2024. Dia mengatakan Pilpres adalah puncak abuse of power Jokowi. Perannya mungkin lebih besar dari Putri Megawati Puan Maharani. Dan kini kita bisa melihat betapa kuatnya aura anti Jokowi pada dirinya dan mungkin pada PDIP secara lebih luas. Saya sengaja mengutip pernyataan Hasto agak panjang untuk menunjukkan suasana psikologis tokoh-tokoh yang berada di lingkaran dalam kekuasaan PDIP. Hasto mungkin layak disebut sebagai tokoh terpenting di PDIP setelah Megawati. Sebelumnya, sudah pernah beredar pula sikap politikus senior Deddy Sitorus. Saat ditanya perihal hubungan Jokowi-Megawati, Deddy menyebut tidak ada hubungan apa-apa lagi antara keduanya karena cita-cita Jokowi adalah menghancurkan PDIP. Jadi sikap sekjen PDIP ini sudah sangat jelas. Tapi harap dicatat, bukan hanya Hasto yang menunjukkan sikap anti-Jokowi. Kita bisa dengar juga pernyataan politikus senior PDIP Masinton Pasaribu. Ia menyatakan Megawati tidak perlu bertemu dengan Jokowi karena sang presiden tidak menghormati konstitusi, reformasi, dan demokrasi. Menurutnya, sikap partai sudah sangat jelas sejak Jokowi terlihat mendukung Prabowo. Komarudin menyebut Jokowi sebagai orang yang sudah di sebelah sana dan bukan bagian dari PDI Perjuangan. Suasana yang agak berbeda bisa kita rasakan di kubu Prabowo. Gibran misalnya menyatakan memang Hasto selalu mengeluarkan pernyataan bernada negatif. Tapi menurutnya ia tetap berpikir bahwa pertemuan Megawati dan Jokowi akan terjadi setelah segenap sengketa Pilpres terselesaikan. Salah satu langkah lain untuk mempertemukan Jokowi dengan Megawati adalah dengan meminta Prabowo untuk menjadi jembatan keduanya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi intensif dengan PDIP untuk memastikan pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Menurut Muzani, komunikasi dengan PDIP berlangsung produktif dan sudah sampai pada tahapan penyusunan jadwal pertemuan. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, mengatakan serangan yang datang dari Hasto tak lain tak bukan datang dari penyesalan semata. Menurut Nusron, Hasto menyesal karena tidak mengikuti kemauan Jokowi. Karena itulah Hasto berfokus hanya pada Jokowi dan keluarganya, bahkan sampai mengibaratkan Gibran seperti supir truk yang menabrak gerbang tol Halim beberapa waktu lalu. Saya duga Megawati akan memperlakukan Jokowi seperti dia memperlakukan SBY. Selama 2 dekade, terjadi perang dingin di antara Megawati dan SBY. Megawati dan SBY hanya bertemu di acara-acara resmi. Itu pun hanya berjabat tangan dan bertegur sapa sebentar. Nusron berharap Hasto berdamai dengan Jokowi dan Gibran. Nusron berharap Megawati akan bersedia bertemu Jokowi tanpa dihambat oleh orang-orang dekatnya. Dengan keras Nusron menyatakan lingkaran Megawati dipenuhi rasa kebencian sehingga berlaku tidak adil. Dapat kita lihat, kedua kubu ini nampaknya sudah sulit untuk dipersatukan. PDIP dan mungkin Megawati menganggap kekalahan telak mereka tahun ini terjadi karena peran Jokowi dalam sebuah pemilu yang curang. Mereka menganggap Jokowi anti demokrasi, licik, dan kotor. Karena itu bagi mereka pertemuan dengan Jokowi adalah sebuah langkah yang bisa dilakukan hanya karena tuntutan seremoni politik, bukan karena alasan substantif. Saya duga Megawati tak akan menerima kembali Jokowi sebagai sahabat lama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya.
Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI, ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi, dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.